Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari, NIM A1C3 19012, Program Studi Pendidikan Fisika Reguler A 2019, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam alat ukur. Alat ukur apa saja itu? Alat ukur yang pertama yaitu jembatan pembanding. Jembatan pembanding ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu jembatan pembanding kapasitansi dan jembatan pembanding induktansi. Nah, yang pertama yaitu jembatan pembanding kapasitansi. Jembatan pembanding kapasitansi ini digunakan untuk pengukuran kapasitas yang tidak kita ketahui dengan cara membandingkannya terlebih dahulu dengan sebuah kapasitansi yang sudah kita ketahui. Jembatan pembanding kapasitansi berupa jembatan arus bolak-balik. Nah, sedangkan jembatan pembanding induktansi yaitu jembatan arus bolak-balik yang digunakan untuk mengukur induktansi yang tidak kita ketahui juga dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Cara pembandingannya. Nah, alat ukur yang kedua yaitu jembatan Hay. Jembatan Hay ini adalah sering digunakan untuk menentukan induktansi yang belum diketahui dengan membandingkan terhadap kapasitansi yang sudah kita ketahui. Jembatan Hay juga dapat digunakan untuk mengukur kumparan-kumparan dengan Q yang sama. Baiklah teman-teman, alat ukur yang ketiga yaitu jembatan sekring. Jembatan sekring ini digunakan untuk mengukur kapasitansi yang belum diketahui dengan membandingkan terhadap kapasitansi yang sudah kita ketahui atau kapasitansi yang standar. Baik teman-teman, alat ukur yang selanjutnya yaitu jembatan wind. Jembatan wind ini sebagai jembatan arus bolak-balik yang digunakan pengukuran untuk mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan wind digunakan di dalam alat pengukur dispenser harmonik dinamik digunakan sebagai sekringan pencetak yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Selain itu, jembatan wind juga terdapat di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi. Namun, pada hal ini, jembatan wind dalam bentuk dasarnya yang direncanakan untuk mengukur frekuensi. Jembatan wind memiliki berbagai kombinasi seri RC dan satu lengan, dan sebuah kombinasi paralel RC dengan lengan di sebelahnya. Selanjutnya yaitu alat pertahanan bunga. Salah satu metode yang paling banyak digunakan menghasilkan sebuah dari efek kapasitasi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wigner Grow Connector. Rangkaian ini menghasilkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal dektor dan panah. Alat ukur yang selanjutnya yaitu jembatan impedensi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan terandalkan adalah jembatan ini, yaitu jembatan impedensi universal. Berapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebagai jauh bergabungan di antara salah satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor, dan kapasitansi dari faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Jembatan universal ini terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang disesuaikan, yaitu dektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi yang biasanya digunakan untuk mengukuran tahanan AC dan DC.
Kapasitansi diukur dalam sebuah kapasitansi standar dan tahanan-tahanan presisi di dalam sebuah jaringan 4 lengan beserta cara-cara untuk menentukan kerugian di dalam kapasitasor yang sudah diketahui. Alat ukur yang selanjutnya yaitu osiloskop. Apa itu osiloskop? Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperhatikan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Osiloskop ini terbagi menjadi dua, yaitu osiloskop display dan panel kontrol. Apa perbedaannya dari kedua tersebut? Yang pertama yaitu osiloskop display. Osiloskop ini menyerupai tampilan layar televisi, tetapi tidak berwarna dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji ketampilan. Pada layar terdapat garis-garis melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kontak-kontak disebut div. Arah horizontal memiliki sumbu waktu dan garis vertikal memiliki sumbu ketegangan. Selanjutnya, osiloskop panel kontrol berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tempat pada layar. Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam waktu vertikal dan 10 kotak dalam arah horizontal. Tapi kotak dibuat skala yang lebih kecil. Sejumlah tombol pada osiloskop digunakan untuk menggunakan nilai-nilai skala tersebut. Selanjutnya, fungsi dari osiloskop ini Misinya yaitu yang pertama menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Yang kedua yaitu mengukur besaran tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Selanjutnya, mengukur frekuensi sinyal yang terisolasi. Yang keempat, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Lalu yang kelima yaitu membedakan arus AC dengan arus DC. Yang keenam, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Adapun bagian-bagian dari osiloskop ini yaitu yang selanjutnya adalah prinsip dan cara kerja dari osiloskop ini. Yang pertama yaitu osiloskop analog atau ART dengan kepanjangan analog real time oscilloscope. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan besar berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk sinyal, kemudian menampilkannya pada layar. Yang kedua yaitu osiloskop digital atau digital strong oscilloscope atau DCO. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan menggunakan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang ada di tampilan lebih dahulu disampling atau dicuplikkan dan didisplayisikan. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur GPS. Siapa sih yang tidak kenal GPS? GPS biasanya kita gunakan untuk kita mencari suatu alamat seseorang, biasanya ya. Tapi kali ini saya akan membahas GPS. Apa kepanjangan dari GPS? Kepanjangan dari GPS adalah Global Positioning System. GPS ini adalah salah satu alat ukur yang menggunakan satelit. Alat ini mampu menangkap sinyal dari L1, L2, atau GNSS. Selain itu, GPS ini juga mampu merekam meraup data secara umum dan memiliki format remix, memiliki sistem dan posisi koordinatnya. Koordinatnya ialah posisi dari suatu titik balik berbasis 2 dimensi maupun 3 dimensi.
dan semua titik ini mengacu pada sistem koordinasi tertentu. Terdapat 3 titik yang dapat dijadikan paralelnya, yaitu lokasi titik 0 dari sistem koordinat. Besaran ini juga Cartesius dan Cartesius bisa digunakan pada sebuah titik sistem koordinat dan orientasi dari sebuah koordinasi. Metode yang digunakan dalam menentukan posisi ekstratransitif jadi juga digunakan pada sistem koordinat geometrinya. Metode ini menggunakan satelit atau benda langit yang lainnya. Namun, untuk sistem koordinasi Ptolemaic, Anda dapat menggunakan metode pengukuran terasis. Dari GPS geodetik ini, tipe geodetik adalah jenis resensi GPS yang relatif sangat canggih, paling mahal dan pastinya mempunyai data yang paling akurat. Dengan posisi dispersensi, pemetaan bisa dilakukan dari jarak beberapa meter, sehingga prosesnya pun sangat mudah. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari alat modern ini. Bukan hanya itu, pemetaran yang digunakan juga dengan kode C atau A. Apa aja sih kelebihan dari GPS geodetik ini? GPS geodetik ini memiliki banyak kelebihan sehingga banyak digunakan oleh orang. Jadi, GPS ini memiliki kelebihan dari metode konvensionalnya, misalnya harga yang terjangkau atau bahkan gratis. Bayangkan saja, Anda tidak perlu membayar untuk alat ini dan lebih banyak mencengarkan lagi aksesnya, tidak perlu harus mengganggu musim. Alat ini akan bisa bekerja di musim penghujan maupun kemarau. Kegunaannya selanjutnya yaitu dapat mengorbitkan dengan ketinggian mencapai 20.000 mdpl. Jadi Anda tidak perlu khawatir dan menjangkaunya karena memang sangat tinggi. Berikutnya yaitu soal kondisi stabilitasnya yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan topografisnya. Jadi, kita bisa mengoperasikannya dimanapun dan kapanpun kita mau. Selanjutnya, ada beberapa GPS geometrik atau GPS pemaparan dengan berbagai model dan harga yang berbeda-beda sesuai dengan feature yang digunakannya, yaitu yang pertama gloss meter atau point atau granite atau tile atau wood ETB 686. Yang kedua, self calibration don't need to be hard edges. Yang kedua, calibrate to provide standard calibrate type. Yang selanjutnya, intelligent design atau simple to use. Yang selanjutnya, long life span one host. Yang selanjutnya, lightweight dan problem to carry, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pasti teman-teman bertanya bagaimana cara memasang atau mengoperasikan dari GPS ini, ya kan? Adapun cara penggunaannya, yang pertama, kita harus memastikan bahwa alat ini baik. Selanjutnya, kita pilih apa yang kita gunakan yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Yang selanjutnya, kita cari lokasi pada titik koordinat atau bisa juga menggunakan Google untuk menentukan lokasinya. Namun, apabila Anda menemukan lokasi yang tidak memungkinkan, seperti pada dalam rumah orang, dalam sungai, atau tengah jalan raya, jika Anda akan survei, Anda dapat menggeser lokasi pengukurannya. Hal ini digunakan dengan mencatat selisih jarak antara data hasil dengan jarak yang menggunakan sebuah konferensi data. Dan selanjutnya, gunakan tripod pada permukaan yang datar, lalu levelingnya. Selanjutnya, pasang tripod atau earpouch GPS dan kunci. Pasanglah
pada approach yang tadi di bawah dengan menggunakan sebuah pengunci racun. Ini berfungsi agar terlindungi dari sinar matahari. Yang selanjutnya yaitu pasang pula kabel yang menghubungkan racun dengan impulse. Dan jangan lupa untuk memastikan level water tidak berubah. Selanjutnya, ukur ketinggian dari dasar tanah ke approach GPS research, lalu bisa Anda catat menggunakan GPS navigatornya. Lalu nyalakan e-push GPS dengan menekan tombol power pada record. Aturlah waktunya pada home dan lainnya program. Setelah itu, ganti di push name pada kolom file dan pastikan pula bahwa satelit telah mencakupi minimal 4 dan proses pengambilan data lebih lanjut digunakan informasi GPS dengan klik tombol info. Jangan lupa pula untuk memastikan 3 reverse, pastikan ketiga reverse karena menggunakan sistem data sistematik. Caranya dengan menekan tombol MSR secara bersama-sama. Setelah selesai, klik tombol LC secara bersama-sama. Dari ketiga result, maka data akan secara otomatis tersimpan. Selanjutnya, jika telah selesai semua, maka segera matikan racun. Dan cara klik tombol off, pastikan juga GPS diameter atau GPS pemetaan berada dalam keadaan rapi. Alat ukur yang selanjutnya yaitu SLM. Apa itu SLM? SLM memiliki kepanjangan yaitu Sound Level Meter. SLM adalah suatu perangkat atau alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Alat ini sangat perlu. Kenapa perlu? Alat ini digunakan untuk lingkungan industri. Contoh, pada industri penerbangan, di mana lingkungan sekitar harus diuji tingkat kebisingan suaranya atau tekanan udara yang ditimbulkan untuk mengukur pengukuran terhadap lingkungan sekitarnya. Sound level meter saat ini memiliki standarisasi internasional dengan standar EC 61672/2003. Ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh dalam pengukuran menggunakan sound level meter ini. Hal tersebut membuat gelombang suara yang terukur bisa jadi tidak sama dengan nilai intensitas gelombang suara sebenarnya. Beberapa faktornya yaitu adanya angin yang tertiup dari sebuah arah menyebabkan tidak akuratnya nilai yang terukur. Pengukuran kecerahan angin ini dalam nilai intensitas suara terukur tidak sesuai dengan intensitasnya. Selanjutnya, posisi tempat pengukuran yang terbuka, seperti sekitar yang banyak tumbuh di mana suara yang itu diujikan, diserap oleh tumbuhan hingga pengukuran tidak akan maksimal. Dari beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi, diketahui bahwa perjalanan suara berpengaruh dengan benda sekitar yang menyerap suara. Untuk mengukur kebisingan suatu suara yang memiliki kualitas terpercaya sehingga data yang ditampilkan sangat akurat. Saat ini sudah banyak sekali jenis alat ukur kebisingan yang ada di pasaran. Selain pemilihan merek, jenis dan harga pun sangat bervariasi. Namun, sebaiknya pemilihan tetap dilakukan dengan cermat dan selektif agar menentukan jenis alat ukur kebisingan ini tetap sesuai dengan kebaikan. Alat ukur yang selanjutnya yaitu lux. Lux adalah sebuah alat yang mampu mengetahui serta mengukur beberapa besar intensitas cahaya yang berada di suatu tempat. Tentunya bukan rahasia umum lagi jika sebuah tempat memiliki ukuran keterangan dan berbeda-beda. Hal ini memiliki faktor kebutuhan yang lengkap. Jenis lux meter ini memiliki jenis-jenisnya yaitu analog dan digital. Apa perbedaan dari keduanya? Pada lux meter analog, alat ukur cahaya jenis analog dalam pengetahuan besarnya intensitas cahaya menggunakan dua skala, yaitu yang terletak
terdapat kisaran 60. Untuk yang terletak di atas, sekitaran skala 60 untuk yang terletak di bawah. Skala tersebut merupakan penentu besaran kecil intensitas cahaya yang ada. Maka, semuanya nanti jumlah intensitas cahaya yang keluar tergambar pada skala yang digunakan. Sedangkan luxmeter digital, sebagian besar masyarakat lebih memiliki menggunakan alat ukur cahaya jenis digital karena dinilai lebih cepat dan praktis. Terdapat 3 rank yang berbeda pada skala pengukurannya, yaitu A, B, dan C. Rank yang digunakan nantinya berpengaruh pada pengukuran cahaya yang akan dihasilkan. Jika ini menghasilkan hasil yang akurat, sebaiknya menggunakan rank A karena memiliki jumlah lux hingga 2000. Fungsi dari luxmeter ini sesuai dengan namanya, fungsi alat ini adalah untuk mengukur intensitas cahaya yang terdapat dalam suatu tempat. Penciptaan alat ukur cahaya tersebut dilatar belakangi kesadaran kebutuhan cahaya yang berbeda-beda tiap ruangnya. Misalnya pada ruang kerja, pencahayaan yang ada pada ruangan kerja tentunya harus lebih terang dari kamar tidur, ya kan? Hal tersebut karena mata harus dengan jelas menangkap beberapa hal dengan baik dan tentunya digunakan untuk menentukan aktivitas kerja kita. Akan tetapi, berbeda dengan kamar tidur yang tidak bermasalah meskipun menggunakan cahayaan yang cukup redup. Kenapa? Sebab tidur akan lebih baik apabila tubuh kita tubuh kita akan tidak baik jika tidak menyerap cahaya lebih banyak. Selanjutnya bagian-bagian beserta fungsi dari luxmeter ini, ya. Gimana sih cara pengukuran menggunakan luxmeter ini, ya kan? Sebelumnya pengukuran cahaya tersebut dipastikan terlebih dahulu baterainya masih terisi penuh, ya, agar berjalan lebih baik. Sensor cahaya memiliki layar sentuh yang cukup sensitif, sehingga kamu harus benar-benar menjaga kebersihan dan jika ketika proses pengukuran harus ditempatkan pada sudut area yang tepat. Berikut beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama yaitu menyalakan alat tersebut dengan menekan atau mengklik tombol on. Selanjutnya, pilihlah kisaran rank untuk kejadian patokan pada proses pengukuran. Tekan tombol warna merah dan tuliskan rank. Lalu pilih 3 kisaran level yang ditampilkan, yakni 2000 lux, 20.000 lux, dan 50.000 lux. Sebenarnya, jika ingin ukuran cahaya ini lebih baik, kita menggunakan 2000 lux saja karena hasilnya akan lebih akurat. Lalu, maka yang ketiga adalah mengarahkan sensor cahaya pada sudut area yang ingin diketahui jumlah intensitas cahayanya. Kemudian yang keempat yaitu Anda bisa menggunakan sejenak atau nanti pas hasil dari pengukuran akan muncul pada layar panel. Cara membaca hasilnya tergantung pada kisaran rank yang dipilih. Kemudian dikalikan dengan jumlah 1 lux. Cara kerja dari luxmeter ini yaitu alat pengukuran cahaya dapat dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mengungkapkan proses pengukuran yang baik. Di dalam alat ini juga dilengkapi dengan sel foto yang nantinya digunakan untuk menangkap cahaya yang dibutuhkan oleh panel. Jenis sensor yang digunakan biasanya adalah fotoperiode dengan menggunakan salah satu bagian dari sensor optik yang tertampil dalam peletakan sensor cahaya pada area pusat yang ingin diketahui tingkat intensitas cahayanya. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur anemometer. Alat anemometer ini adalah sebuah alat pengukuran kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika yang kita sebut dengan BMKG atau Stasiun Perakiraan Cuaca. Namun, alat ini berasal dari kata Yunani yaitu
yaitu animus, yang berarti angin. Perancangan pertama alat ukur ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Selain pengukuran kecepatan angin, alat ini juga dapat mengukur besaran tekanan angin itu. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur barometer. Alat ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umum digunakan dalam pemecahan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menentukan cuaca yang akan bersahabat dengan kita. Sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan akan adanya badai. Terdapat 4 jenis barometer. Adapun barometer yang pertama yaitu barometer air raksa. Sementara barometer air raksa ini terdiri dalam berbagai desain. Barometer raksa standar terdiri dari tabung kaca vertikal dan kolom merkuri dari dalamnya. Ujung atas kaca tertutup, sedangkan ujung tabung yang lain dibiarkan terbuka dan di dalamnya dalam wadah yang berisi air raksa. Ketika tekanan atmosfer berturun, kolom merkuri dalam tabung kaca juga turun. Fenomena yang menandakan potensinya akan adanya badai. Badai berlalu, level merkuri akan mulai naik seiring dengan tekanan atmosfer yang juga naik. Yang selanjutnya yaitu barometer air. Barometer air juga dikenal sebagai barometer geoter, yang terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam kabel cabang kecil. Syarat kaca terhubung ke wadah kaca sekarang paling terhubung. Syarat dan wajah kaca akan terisi air. Ketika tekanan atmosfer rendah, level ini akan cerat perlahan dan akan melebihi permukaan air di dalam wadah kaca. Selanjutnya yaitu barometer aneroid. Diciptakan pada tahun 1843, barometer aneroid ini memiliki mekanisme yang rumit untuk membaca perubahan tekanan atmosfernya. Barometer aneroid ini terdiri dari wadah dan semacam logam lentur yang dikenal dengan kapsul aneroid atau sel. Aneroid ini terdiri dari paduan berlian dan tembaga. Wadah kemudian disegel setelah udara dikosongkan. Ketika kotak logam menggenggam atau mengucut karena perubahan tekanan air, perangkat dalam barometer ini menerjemahkan menjadi pembacaan tekanan udara. Barograf. Barograf merupakan jenis barometer aneroid, namun tidak hanya menggunakan pembacaan melainkan juga merekam hasil pencatatan suatu periode waktu tertentu. Dibuat dari silinder logam dengan lengan pena, barograf membaca perubahan tekanan atmosfer seperti barometer aneroid, sedangkan lengan pena mencatat hasil pengukuran pada kertas atau media lainnya. Hasil pencatatan ini dikenal dengan barometer menggunakan kemungkinan para ilmuwan dan ahli meteorologi untuk mengetahui iklim suatu daerah dalam jangka panjang, bukan hanya cuaca dalam suatu hari. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur psikometer. Alat ini adalah Fisikometer adalah alat yang dirancang untuk menentukan kelembaban udara di atmosfer kita. Prinsip pengukuran dari alat ini merupakan salah satu teknologi pengukuran kelembaban udara yang paling akurat saat ini. Nilai kelembapannya dihitung dari perbedaan temperatur di antara kedua termometer. Termometer pertama pengukuran suhu udara kering dan termometer kedua pengukuran udara basah. Fisikometer Asman yang sering dipakai dari Indonesia terdiri dari 2 buah termometer air raksa dengan perlindungan logam pengikatnya. 2 logam termometer berpasang dalam tabung logam pengikatnya. Kipas angin terletak di atas tabung pada tanah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara melalui kedua belah termometer. Fisikometer Asman ini memiliki banyak sekali macam-macam dan tipe-tipenya. Ada sekitaran 5 atau lebih dari tipenya.
Adapun bagian-bagiannya yaitu kunci pemutar, aspirator, spring case, termometer, aspirasi putih, aspirasi hitam, tabung isolasi, tabung pelindung. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat pengukur curah hujan. Alat pengukur curah hujan yaitu 1. Penakar curah hujan biasa, kedua penakar hujan jenis typing bucket, ketiga penakar hujan tipe Hallman, keempat penakar hujan tanah. Yang kedua yaitu pencatat hujan. Pencatat hujan ini terbagi juga menjadi pencatat jungkit atau typing bucket dan pencatat pelengkung. Yang pertama alat penakar hujan biasa. Penakar hujan ini termasuk jenis penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Bentuknya sederhana, terbagi dari sebuah corong yang dapat dilepas dari sebagian dan alat bak tempat penampungan air hujan, kaki yang terbentuk tabung silinder, dan gelas penakar hujan. Yang kedua yaitu penakar hujan jenis packing bucket, bertujuan untuk mendapatkan luas curah hujan yang jatuh pada periode dan tempat-tempat tertentu. Pada bagian muka terdapat sebuah pintu untuk mengeluarkan alat pencatat, silinder jam, dan ember penumpang air hujan. Jika dilihat dari atas, tengah-tengah dasar corong terdapat saringan kawat untuk mencegah benda-benda memasuki ember. Yang ketiga yaitu penakar hujan tipe Hallman. Penakar hujan jenis Hallman termasuk penakar hujan yang dapat mencatat sendiri. Jika hujan turun, air hujan masuk ke dalam corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat tertumpahnya. Air ini menyebabkan tampungan serta tangkapan penangkapan naik ke atas. Pada tangkapan pelampung terdapat perangkat pena yang bergerak selalu mengikuti tingkat penampungan. Gerakan pena dicatat pada gelas dan peletakan atau gulungan pada stiker jam yang dapat berputar dan berbantu menaga bar. Jika air dalam tabung penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada bias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkung gelas, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ukuran selang dalam tabung yang melampung, dan pena turun yang mencatat pada bias merupakan garis lurus vertikal. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihubungkan atau ditentukan dengan menghitung jumlah garis-garis vertikal yang terdapat pada bias. Yang selanjutnya yaitu alat pencatat hujan. Alat pencatat hujan atau recording grid biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja secara otomatis. Dengan alat ini dimungkinkan mencatat tinggi hujan setiap saat, sehingga intensitas hujan pada saat tertentu dapat diketahui pula. Di pasaran telah terdapat beberapa tipe yang diproduksi, antara lain pencatat jangkit atau typing bucket. Yang kedua yaitu pencatat pelampung atau plong. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur evaporimeter. Evaporimeter panci terbuka adalah sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konfirmasi, yaitu alat yang harus dibaca pada saat tertentu untuk memperoleh data. Alat ini tidak dapat mencatat sendirinya. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tingkat permukaan air dalam panci satuan dasar, atau alat evaporimeter adalah milimeter. 1. Hugo. Hugo digunakan untuk mengukur perubahan tekan dengan tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang saklar dan sebelah sebluk yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengukur letak ujung jarum dan permukaan dalam panci. Hugo
tersebut biasa diletakkan dalam sebuah bejana yang disebut steel well. Steel well adalah bejana dari logam atau kuningan, berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki, 4 untuk meletakkan workgoed. Di atas steel well terdapat lubang kecil, sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air dalam panci. Steel well mendukung kerja hook pada saat pembuatan. 3. Hook center anemometer adalah alat yang digunakan untuk memperbanyaknya angin permukaan. 4. Floating thermometer digunakan untuk mengukur suhu minimum dan maksimum air yang terjadi dalam 24 jam. Penangkaran hujan jenis OBS. Penangkaran hujan jenis OBS berguna untuk mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di area sekitar ekvivalenter panci terbuka, karena hujan yang terjadi dapat mempengaruhi kadar penguapan yang terjadi. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur actinograph. Alat ini adalah alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari, dinamakan actinograph, yang dipergunakan untuk total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantul ultraviolet, dan radiasi difusi dari langit dalam satu hari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Berdasarkan asal dan sumbernya, radiasi dapat dikelompokkan menjadi radiasi solar langsung, radiasi terastri, dan radiasi total. Komponen utama dari actinograph yaitu 1. Sensor, glass dome, buat pengukur, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatan, drum gauge, pengukuran level, kontraksil gel, bagian dasar, penutup atau cover. Jenis-jenis dari actinograph ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari dan lamanya penyinaran matahari. Alat ini digunakan sensor binaran dan satuan kilo-kelvin per centimeter kuadrat. Logamnya akan memuat apabila terjadi perubahan suhu, dan pena yang ada di dalam actinograph akan bergerak dan melukis kertas bias karena adanya perbedaan suhu. Keping di nikel terdiri dari 2 lempeng logam yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan suhu. Metode operasi dari actinograph ini yaitu awal operasi dimulai pukul 6 waktu setempat saat matahari belum terbit. Buka cover atau tutup alat, lepaskan drum cork dari stafnya, pasang kertas bias, posisi bias tepat berimpit dijepit di drum lock. Hitunglah sistem drum lock, putar drum lock, atur ujung pena tepat jatuh pada drum dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, bias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah 1 sampai 8 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur Campbell-Stock. Campbell-Stock secara khusus digunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari di mana alat tersebut dipasangkan. Campbell-Stock adalah alat ukur yang pengukuran matahari terbit hingga matahari terbenam. Adapun bagian-bagian dari Campbell-Stock ini yaitu bola kaca pejal, umumnya berdiameter 96 cm. Plat logam terbentuk mangkuk, bagian pendiri standar, bagian dasar terdiri dari logam dan kapal railing, kertas bias. Sinar matahari yang datang menuju bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal dan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk yang memiliki jejak bekas sesuai posisi matahari saat itu. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat itu, maka akan diperoleh jejak bias yang terbakar dan tidak terputus-putus. Tetapi tidak matahari bersinar, matahari terputus-putus, maka jejak bias pun akan terputus-putus. Metode operasi Campbell.
pengukuran utara, selatan, dan leveling. Atur alat agar skala derajat rentang pada alat penggunaan bintang tingkat alat penempatan. Perhatikan jejak pembakaran atas gas dari pengukuran utara, selatan, dan leveling atau pembakar. Jika ini harus sejajar dengan tengah gas. Cara menentukan local time, local time, medical local time, standard time, local time, mental local time, dikurang equal of time. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu posisi alat harus benar agar udara hal yang dilihat dari kepada alat. Salah satu combustor harus menghadap utara agar puas pelan-pelan menghadap ke timur. Penyegaran bola pecah harus sesuai dengan posisi standar rentang. Hal ini dapat dilihat dari posisi kemiringan yang berada di bawah combustor. Yang keempat, kaki combustor harus dibalut kuat agar tidak bergeser. Yang kelima, ketinggian alat adalah 1,2 meter dengan tiang yang kokoh. Yang keenam, bias harus sesuai dengan bulatan pengamatan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja alat-alat ukur yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Apabila ada yang salah, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.